Ya, virtual freon di evaporator itu biayanya antara 750.000 sampai Rp1.000.000. Lumayan kan teman-teman? Nah, sebaiknya teman-teman ya, jika tidak ingin mengeluarkan biaya sebesar itu, teman-teman itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dengan kursus AC gratis. Nah, pada hari ini ya, kita akan sharing pada teman-teman semuanya ya, apa sih yang harus kita lakukan agar AC kita itu menjadi awet ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorial selanjutnya, bagi teman-teman silahkan yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kita. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahasnya. Nah, jadi begini teman, untuk teman-teman ya yang menggunakan khususnya ya, bagi teman-teman ya, itu ya yang menggunakan AC dengan freon ya, dengan freon R32, yaitu freon yang paling dingin ya di antara yang lainnya ya. Jadi teman-teman itu harus perhatikan dua faktor ini ya, agar AC teman-teman itu menjadi lebih awet ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah pada saat teman-teman semuanya atau para pengguna AC ya semuanya ya, jika membeli AC ya, nah pastikan yang pertama teman-teman itu harus perhatikan yaitu pipa AC ya. Jika teman-teman memasang instalasi pipa tanpa ditanam dan apa ya istilahnya tidak dipasang di atas plafon ya, itu cukup ya, itu menggunakan pipa AC dengan ketebalan 0,6 mm ya. Tetapi nah, perlu teman-teman garis bawah ya teman. Jadi di sini jika teman-teman menggunakan jika teman-teman memasang instalasi pipa AC di atas plafon maupun ditanam ya di tembok seperti itu ya, nah teman-teman itu harus menggunakan pipa dengan ketebalan 0,8 mm. Kenapa? Karena jika teman-teman itu menggunakan pipa 0,6 mm ya, itu pipa itu nanti itu apa namanya, ada masanya teman-teman. Rata-rata pipa dengan menggunakan 0,6 mm itu masanya di antara 3 sampai 5 tahun ya, tergantung teman-teman itu rajin atau tidaknya dalam melakukan perawatan AC. Nah, jika teman-teman itu rajin melakukan perawatan AC ya, itu nanti AC-nya atau pipanya ya, terutama di sini pipanya ya, itu instalasinya jadi lebih awet ya teman, bisa sampai 6 tahun bahkan 7 tahun. Tetapi jika teman-teman itu tidak rajin melakukan perawatan pada AC, biasanya itu pipanya tidak berumur panjang ya, khusus untuk pipa dengan ketebalan 0,6 mm. Nah, itu biasa hanya di kisaran 3 sampai 5 tahun itu sudah bocor ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita tekankan ya untuk para teman-teman semuanya, jika teman-teman memasang instalasi pipa di tanam maupun di atas plafon, sebaiknya teman-teman itu menggunakan pipa dengan ketebalan 0,6 mili ya. Nah, baik, itu yang pertama ya teman. Dan yang kedua, nah agar AC teman-teman itu ya lebih awet ya, nah yang kedua teman-teman itu harus melakukan perawatan secara berkala ya. Nah, untuk pemakaian AC ya, misalkan pemakaian AC hampir 24 jam nonstop ya, itu teman-teman sebaiknya ya melakukan perawatan dibantu dengan melakukan perawatan sendiri ya, misalkan per setiap 1 bulan teman-teman itu harus melepas filternya ya dan mencucinya sendiri. Dan itu apa namanya, hal yang sangat sepele tapi bisa menjadikan AC itu lebih awet ya. Nah, yang seterusnya ya, jadi bagi teman-teman juga ya, selain daripada tadi ya melakukan perawatan atau mencuci filter per 1 bulan sekali ya. Nah, bagi teman-teman yang malas membersihkan secara mandiri, nah jika pemakaiannya 24 jam itu teman-teman harus melakukan pemanggilan pada teknisi AC itu per 2 bulan sekali. Kenapa harus 2 bulan? Karena AC itu jika dinyalakan selama 24 jam nonstop ya, itu
eee, bisa apa namanya, lebih cepat kotor ya. Nah, maka dari itu teman-teman sebaiknya, apa namanya, melakukan perawatan 2 bulan sekali. Nah, jika teman-teman hanya memakai, pemakaian AC itu misalkan hanya, malam saja, misalkan dari selepas maghrib ya itu baru dinyalakan, atau misalkan sore ya, jam 4 misalkan dinyalakan sampai subuh ya. Itu teman-teman, rata-rata ya untuk pemakaian seperti ini itu dilakukan perawatan ya, itu per 3 bulan sekali ya. Eee, Kenapa per 3 bulan sekali? Karena memang untuk pemakaian AC di misalkan 12 sampai 14 jam itu ya, itu tidak terlalu parah seperti yang, pembahasan sebelumnya, itu pemakaian AC dengan 24 jam nonstop. Nah, jadi itu ya teman-teman, teman-teman tuh harus perhatikan ya, agar AC teman-teman itu menjadi awet dalam instalasi maupun, evaporator. Kenapa? Karena jika teman-teman itu tidak melakukan secara berkala, perawatan secara berkala, nantinya ya, yang terkena imbasnya adalah satu, pipa ya teman-teman. Jadi pada saat AC kotor itu, dinginnya itu larinya ke bagian pipa ya teman-teman. Pipa menjadi lebih dingin ya, di bagian misalkan instalasi pipa maupun di evaporator. Jika di AC dinyalakan terus menerus ya, nah, dalam kondisi AC kotor itu nantinya akan merusak jaringan pipa evaporator maupun pipa instalasi. Nah, efeknya adalah pipa menjadi seperti korosi ya, dan setelah itu akan menjadi rembes ya, atau bocor freon. Dan jika teman-teman mengalami bocor freon, pastinya akan mengalami, apa ya istilahnya, mengeluarkan biaya yang sangat mahal ya. Karena untuk melakukan perbaikan atau pengelasan atau, istilahnya perbaikan dan isi freon ulang atau full ya, itu biayanya tidak murah ya teman-teman. Untuk perbaikan, pengelasan dan isi freon untuk, perbaikan evaporator ya, bocor freon di evaporator itu biayanya antara 750.000 sampai 1 juta rupiah. Lumayan kan teman-teman. Nah, sebaiknya teman-teman ya, jika tidak ingin mengeluarkan biaya sebesar itu, teman-teman itu harus, rajin ya, rajin melakukan perawatan pada AC seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan, teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik tombol lonceng. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.